A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi wa man ittaba'a bisan yaumil amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekali puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa belajar. Salat serta salam selalu tercurahkan pada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, semoga rekan-rekan sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan oleh Allah SWT dalam setiap aktivitasnya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait tentang akad jual beli al-bai'. Kita diskusi pada akad jual beli, yaitu di mana satu akad yang memang menjadi fundamental, menjadi pondasi yang memang paling masyhur, populer yang sering dilaksanakan oleh kaum muslimin dan semua masyarakat secara umum. Baik. Ini adalah lautan yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kita akan belajar di konsep dan ketentuan akad bai', rukun dan syaratnya, terus derivasi akad bai' ada bai' al-mu'ajjal sama bai' at-taqsid, terus di ujung nanti ada sedikit di bai' al-amanah terkait tentang akad-akad yang lain. Mari kita masuk pada pengertiannya. Apa itu bai'? Apa itu al-bai'? Apa itu akad jual beli? Akdul bai'. Maka al-bai'u, jual beli dalam bahasa Arab dibilang al-bai'u, yaitu yang artinya adalah saling menukar atau pertukaran atau pergantian. Pertukaran dari satu barang dengan yang lain. Maka dinyatakan dalam Al-Quran ini aktivitas bai' ini merujuk dengan aktivitas jual dan beli. Ini contoh di posisi Quran surat Yusuf ayat 20. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim wa syarawhu bi tsamanin bakhsin darahima ma'dudatin. Ini ketika kasus Nabiullah Yusuf, beliau dijual, wasyarauhu, itu dijualnya, yaitu Nabi Yusuf bisa bakhsin dengan harga yang bakhsin, yang murah. Nah, ini dimaksudkan dari bai' artinya apa? Yaitu ada dua kegiatan, jual dan beli. Ya tidak cuma membeli, tapi ada jual dan beli juga. Menurut pandangan dari Imam Hanafi menyatakan, yaitu apa? Pertukaran harta komoditas dengan harta atau komoditas lain dengan tujuan tertentu. Jadi intinya dari mazhab Hanafi menyatakan ada pertukaran yang terjadi antara barang dengan barang atau harta dengan harta dengan tujuan tertentu, atau pertukaran benda dengan benda lain yang diinginkan dengan tujuan tertentu dan memberikan manfaat baik dengan ijab qabul atau dengan mu'athah atau taati tindakan. Jadi ditambah di sana barangnya ada kemanfaatan di dalamnya. Dengan cara pertukarnya adalah ijab dan qabul. Ada ijab, ada qabul. Ada yang pihak memberikan ijab, ada yang pihak memberikan qabul. Menawarkan, ada yang menerima. Atau dengan cara lain seperti mu'athah atau ta'ati, yaitu tindakan. Jadi diperbolehkan dalam mazhab Hanafi. Ulama Hanafi mendapat bahwa harta yang dimaksudkan adalah harta yang mampu disimpan dan digunakan di waktu yang akan datang. Jadi mahwazan, yang intinya bisa disimpan dulu dan bisa digunakan, atau bahasanya kalau kita biasa mendengar ada store namanya, di store atau diletakkan atau disimpan dan sebagainya. Nah, pengertian ini nanti ada dikritik oleh misalkan Az-Zarqa mendefinisikan harta itu sebagai apa? Bentuk barang, bentuk objek, baik dia barang komoditas dengan nilai material untuk manusia. Jadi intinya itu ada kebermanfaatan dalam itu. Maka di mata Hanafi jasa dan hak bukanlah termasuk harta. Akan tetapi mayoritas jumhur ulama menyatakan apa? Memandang bahwasanya jasa dan hak ini juga termasuk kategori barang yang digunakan untuk mengambil kemanfaatannya. Nah, dari definisi ini, dari mazhab Hanafi, kita bisa lihat bahwasanya akad ini terjadi dengan ijab dan qabul. Jadi, selama ada ijab qabul yang jelas, maka diantaranya akad ini bisa terbentuk. Nah, kita lanjutkan lagi, bagaimana Imam An-Nawawi memberikan definisinya. Imam An-Nawawi memberikan definisi yaitu apa? Pertukaran harta yang mana harta ini dimiliki penuh dengan harta lain yang dengan pemindahan kepemilikan. Artinya dengan ada pertukaran harta ini di ujungnya diakhiri dengan perpindahan kepemilikan. Dari misalkan dari Bapak Ahmad ke Bapak Ibrahim, maka ada perpindahan barangnya Bapak Ahmad berpindah kepada Bapak Ibrahim, kepemilikannya juga. Sebagaimana Ibnu Qudamah juga mendefinisikan dengan terminologi yang sama, yaitu pertukaran dengan dinyatakan pemindahan kepemilikan pula. Nah, Sayyid Sabiq menyatakan, mendefinisikan, yaitu apa? Pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan. Jadi, di situ ada penekanan saling merelakan, ridho. Pertukaran hartanya didasarkan atas keridhoan.
atau memindahkan kepemilikan dengan ganti yang dapat dibenarkan, atau dengan perincian secara detail. Maksudnya apa? Perpindahan kepemilikan dari satu ke satu yang lain, dan di sana dengan ganti, ada gantinya, ada kompensasinya. Jadi yang tertukar adalah A dengan B, B dengan A misalkan, atau B dengan C, yang dapat dibenarkan secara hukum syara. Maka kalau kita melihat pengertian ini, ada 4 poin yang bisa kita jabarkan. Pertama adalah harta, artinya ada pertukaran harta ini. Dengan diakhiri berupa kepemilikan, artinya kepemilikannya nanti bertukar dari pihak satu ke pihak yang lain. Dan di sana ada kompensasi, yaitu tertukarnya harta. Kalau misalkan harta dengan harta, nampak. Nah, kompensasinya bisa tanda kutip hal yang tanda kutip disetarakan dengan harta, yaitu misalkan dengan uang atau yang lainnya. Dan yang terakhir adalah tidak menyelisih syarak, yang artinya dibenarkan, tidak menyelisih syarak, tidak menyelisih syariah. Itu maksudnya. Apa landasan hukumnya? Landasan hukum dari al-bai' ini atau jual beli ini ada 3. Pertama dari Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga adalah Al-Ijma'. Al-Quran menyatakan atau dinyatakan dalam Al-Quran yaitu apa? A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Al-Baqarah 272. Ini terkait tentang sebenarnya cukup panjang ayatnya terkait tentang pelarangan riba. Nah, di sini disandingkan langsung wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi Allah langsung dengan redaksi ahallallahul bai'a. Allah halalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua, ini juga ayat yang paling panjang atau ayat terpanjang dalam Al-Quran, Al-Baqarah 282, yaitu disebutkan di penggalannya, A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim wa asyhidu idza tabaya'tum. Maka persaksikanlah, datangkanlah syahid apabila kamu berjual beli. Dilanjutkan pada keterangan selanjutnya, A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Ini di surat An-Nisa ayat 29 menyatakan apa? Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dengan secara ridho maksudnya. Dengan ayat yang terakhir disebutkan, A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Maka di surat Al-Baqarah 198 ini tidak ada dosa bagimu. Laisa 'alaikum junah. Apa? An tabtagu, untuk mencari karunia rizki, hasil perniagaan. Fadlan min rabbikum, dari Tuhan kalian, dari Tuhanmu. Al-Baqarah 198. Maka dari ayat-ayat ini bisa disimpulkan bahwasanya kebolehan keabsahan dari hukum jual beli al-bai' tersebut. Yang kedua dari hadis. Hadis yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul kasbi atyab, qala 'amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin, rawahu Ahmad. Suatu ketika Rasulullah pernah ditanya, yaitu Rasulullah atau Nabi pernah ditanya, pekerjaan apa yang paling baik? Ayyul kasbi atyab, paling baik, paling memberikan keberkahan. Maka Rasulullah bersabda, qala 'amalur rajuli biyadihi, pekerjaan laki-laki dengan tangannya sendiri. Atau apa? Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur, yang baik. Yang mabrur ini diartikanlah baik secara jual belinya, keberkahannya ada. Maka mabrur ini tidak cuma haji mabrur, tapi jual beli mabrur. Ada juga dalam pernikahan mabrur dan segala akad mabrur. Maksudnya apa? Di sini di dalamnya ada keberkahan, kebaikan yang muncul. Rawahu Ahmad. Dimaksud jual beli baik adalah apa? Tidak ada kecurangan dan dikhianati. Jadi tidak ada kecurangan di dalamnya dan tidak ada pengkhianatan di dalamnya. Hadis yang selanjutnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innamal bai'u an taradin. Sesungguhnya jual beli itu atas dasar kerelaan atau ridha. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Hibban wa ghairuhum. Terus hadis yang ketiga, at-tajir as-saduq al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Maka ini periwayatan Imam At-Tirmidzi, pedagang yang jujur dan dapat dipercaya, as-saduq. Saduq itu banyak jujurnya, benar-benar jujur, menerangkan apa-apa yang dia dapati, dia miliki. Al-amin, yang dapat dipercaya. Ma'an nabiyyin, maka dia beserta para nabi, was-siddiqin, dan orang-orang yang benar, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar-benar melakukan kebenaran, wasyuhada, dan juga beserta para syuhada. Ini dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi. Maka ketika kita berniaga, ketika kita berdagang, itu ternyata di sana ada poin-poin yang harus kita ikuti, penting sekali.
Itu untuk apa? Yaitu diantaranya kita harus shaduk, wajib. Itu menjadi amunisi modal utama ketika kita ingin melakukan transaksi kita tidak cuma dijual beli secara umum. Tapi kalau spesifik di sini at-tajir, perniagaan, entrepreneur, maka dia punya satu amunisi as-shaduk yang memang wajib untuk dapat benar atau dia jujur dan dia dapat dipercaya. Landasan yang terakhir yaitu ijma. Ijma dari ulama dan ijma kaum muslimin menyatakan apa? Kaum muslimin bersepakat bahwa jual beli boleh sebagai media untuk memenuhi kebutuhan baik pribadi maupun kelompok. Maka ini merupakan hajatun nas, hajah amah, kebutuhan secara menyeluruh bagi manusia. Imam Syafi'i beliau pernah berkata, "Fasul buy'i kulluha mubahun idza kanat bi ridha al-mutabayyi'ani al-jaizi al-amr fima tabaya'an fima tabaya'an." Ini ada sedikit redaksi yang salah, fima tabaya'an illa ma naha anhu Rasulullah SAW minha. Jadi asal segala jual beli itu semuanya mubah, boleh dengan kerelaan kedua pelaku transaksi terhadap apa yang mereka jual belikan, kecuali telah dilarang oleh Rasulullah atau hal yang sama menyerupai dengan larangan Rasulullah SAW. Jadi kalau ada yang tanda kutip pelarangannya jelas, ya memang itu artinya jual belinya terlarang. Nah, sebelum kita lanjut kepada teknisnya, maka kita sedikit bicara di etika-etika dalam jual beli. Etika-etika di sini disebutkan secara singkat saja, tidak secara detail. Kalau ingin melihat secara detail, ada di pertemuan sebelumnya terkait tentang etika-etika transaksi dalam Islam. Ini pada jual beli. Pertama apa? Menghindari dari pengambilan untung terlalu banyak, atau ghaban bahasanya, mengambil untung terlalu banyak. Mazhab Malik yang berpendapat yaitu sepertiga atau kurang merupakan hal yang sudah cukup untuk mengambil keuntungan apabila tidak ada value, tidak ada nilai yang ditambahkan. Jadi misalkan kalau jual beli yang memang tidak ada nilainya atau tidak ada penambahan pada barangnya, jadi artinya memang cuma menjadi reseller misalkan, penjual ulang, maka cukup dengan sepertiga. Tapi kalau misalkan dengan membuat sesuatu, meng-create sesuatu dan tambah value-nya, maka kita mengikuti pendapat jumhur, mayority, yaitu apa? Selama kedua pihak ridha dan tidak menyalahi dari harga pasar. Yang kedua, asas kepercayaan dan memberikan informasi lengkap. Jadi kedua belah pihak ketika kita bicara etika harus percaya, jangan saling mencurigai, dan tentunya kedua belah pihak atau dari pihak penjual memberikan informasi secara lengkap. Penjual hendaknya memberi informasi secara lengkap dan dapat dipercaya termasuk tipe, asal, biaya, dan sebagainya. Kalau itu menjadi satu persyaratan di dalam jual belinya. Terus yang ketiga, melonggarkan, memudahkan satu sama yang lain. Jadi tidak membuat orang sempit, semuanya memudahkan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan yaitu apa? Allah Maha Pemurah kepada seseorang yang memudahkan ketika ia menjual dan ketika membeli, dan ketika ia menarik dan minta hutangnya. Jadi di sini untuk hendaknya melonggarkan, tidak malah menyusahkan satu dengan yang lain. Yang keempat, menghindari sumpah serapah dalam jual beli. Biarpun kita tahu barang kita ini barang yang terbaik, misalkan, maka kita tidak boleh bersumpah. Misalkan kita punya barang, anggap saja kita punya barang mangga, misalkan, maka jangan sampai berucap, wallahi mangga ini adalah mangga yang paling hebat, paling bagus se-daerah ini. Maka tidak boleh. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis disebutkan sumpah dapat merusak barang dan menghapus keberkahan. Maka kita bersumpah dalam jual beli kita, maka ini sudah tanda kutip mengikis yaitu keberkahan yang ada di barang tersebut. Nah, merusak barang di sini maksudnya bisa jadi kandungan-kandungannya, wallahu a'lam. Dan tentunya kalau jelas di sini keberkahannya berkurang. Yang kelima, memperbanyak sedekah. Maka banyak-banyaklah sedekah ketika kita melakukan namanya transaksi jual beli. Pedagang sebaiknya dianjurkan untuk sering-sering memberikan infak maupun sedekah dari hasil penjualannya. Kenapa? Tidak tahu hasil mana yang didapat dari kurang lebih ada penipuan, kecurangan, kelalaian, kecerobohan informasi dan menyembunyikan. Maka biasanya lebih cenderung para penjual ini mungkin lalai. Kalau kecurangan, insya Allah kaum muslimin tidak berlaku curang, tidak berlaku tanda kutip menyembunyikan dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ada kecerobohan informasi yang kurang telaten dan sebagainya. Maka dinyatakan dalam hadis ini fasyubu bai'akum bis shadaqah. Campurilah jual beli kalian dengan cara sedekah. Artinya apa? Untuk membersihkan cleansing dari jual beli yang kita lalai, yang kita ceroboh dari informasi dan sebagainya. Yang terakhir apa? Pencatatan menghadirkan saksi segala bentuk hutang. Kalau kita ada jual beli hutang, maka hendaknya dicatat. Kalau perlu sampai didatangkan saksi. Seperti itu. Maka kita masuk pertama rukun akad baik jual beli.
Nah, menurut mazhab Hanafi, ulama Hanafi, yaitu hanya menentukan jual beli itu dengan satu rukun. Yaitu apa? Ijab dan qabul. Atau dengan cara mekanisme lain yang dapat menjadi ijab dan qabul. Seperti apa? Ta'ati, mu'atoh, tindakan yang menyatakan persetujuan atau ridho dari transaksi jual beli tersebut. Jadi, dalam mazhab Hanafi ini unik. Artinya uniknya tuh cuma diberikan satu rukun. Selama ijab qabulnya itu dinyatakan oke, bagus, sah, maka dinyatakan boleh. Tapi sebenarnya ditambah lagi dengan beberapa syarat yang lain. Nah, terus dengan apa? Boleh juga dengan namanya persetujuan yang menyatakan persetujuan seperti ta'ati, itu boleh seperti itu. Sedangkan jumhur ulama menyatakan tiga, rukunnya tiga. Ada penjual pembeli, ada objeknya, ma'qud alihnya, barang dan harga, yang terakhir adalah sighatul akad, ijab dan qabul. Dalam hal ijab qabul ada dua hal yang disebutkan, yaitu apa? Sighah, kebahasaan, bentuknya ijab qabul, yang kedua adalah sifat ijab qabul. Kita masuk yang pertama, sighah atau bentuk ijab qabul. Maka sighah akad adalah bentuk dari ijab qabul dilakukan ketika akad yang mengikat kedua belah pihak, penjual pembeli, dan hanya ijab ketika pada kontrak mengikat satu pihak saja. Jadi kalau misalkan dijual beli, maka tentunya ada ijab qabul. Tapi kalau misalkan dalam akad yang sifatnya infiradi, yang satu orang saja, maka hanya cukup ijab saja. Semua ajaran agama sepakat bahwa prakondisi untuk keberadaan suatu kontrak dan dinyatakan valid dan konklud, dinyatakan dia valid, sah, absah, dan konklud terselesaikan ketika terdapat sebuah ekspresi kerelaan, keridhaan. Jadi semua sepakat kalau ada di sana ekspresi akan keridhaan melakukan transaksi tersebut. Ulama menyebutnya sebagai sighatul akad, sedangkan para pakar hukum menyebutnya ekspresi niat dan keinginan. Itu cuma beda terminologi yang dipakai. Ekspresi atau bahasa ijab qabul atau bentuk ijab qabul itu apa? Harus standar dan diakui oleh legislator, yaitu berupa syari'. Menurut mazhab Hanafi menyatakan ijab qabul harus dalam perkataan yang menyatakan kerelaan di antara keduanya, yaitu dengan bentuk lampau. Kalau dalam bahasa Arab kita menyebutnya fi'il madhi. Jadi misalkan bi'tuka atau ishtaraituka, aku telah membeli darimu, ishtaraitu minka misalkan, atau bi'tuka dan sebagainya. Menurut mazhab Hanafi, yaitu ketika menggunakan bentuk sekarang atau fi'il mudhari', maka tidak sah karena dikhawatirkan ada yang ditutupi. Kenapa? Karena biasanya kalau mudhari' itu menyatakan sekarang dan akan depan. Nah, biasanya itu ada hal yang ditutupi atau disembunyikan baik cacat maupun yang lainnya. Maka dalam mazhab Hanafi menggunakan kata-kata lampau. Jadi saya sudah membeli, saya sudah menjual dan sebagainya. Akan tetapi untuk akad nikah menurut Hanafi diperbolehkan untuk menggunakan bentuk kalimat sekarang. Jadi boleh dalam mazhab Hanafi kalau ketika menikah. Padahal kalau kita menikah secara umum qabiltu nikaha wa tazwija bimahril mazkur halan dan sebagainya. Jadi pakai fi'ilnya madhi. Telah aku terima qabiltu nikaha wa tazwijaha bimahril mazkur halan. Itu konsekuensi akan datang. Yang menyatakan persetujuan untuk konsekuensi yang datang. Tapi sedangkan Maliki, menurut Syafi'iyah dan Hambali sepakat bahwa sighatul akad jual beli itu jual beli maupun nikah dapat dalam bentuk yaitu apa? Yaitu satu bentuk permintaan dari satu pihak jual padaku dan bentuk qabul dari pihak lain, saya telah menjual padamu. Jadi boleh juga dengan perkataan yang lain, tidak harus fi'lil madhi tapi juga boleh fi'lil mudhari', seperti itu. Satu kasus yang sebelum kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya yaitu apa? Bai' mu'athah, jual beli tindakan atau jual beli dengan atas dasar tindakan. Kayak misalnya kita datang ke supermarket, datang ke minimarket dan sebagainya, kita tidak menyebutkan barangnya satu persatu. Kalau kita sebutkan satu persatu, mungkin ibu-ibu atau calon ibu-ibu ini jual belinya sampai satu keranjang bisa jontor pulang-pulang. Ini saya beli ini, saya beli ini, saya beli ini, saya beli ini. Harganya berapa? Enggak. Biasanya cuma cukup dibarcode-kan barang. Ini bagaimana? Nah, kita akan bahas sedikit di sini. Jual beli mu'athah atau murawadah yaitu apa? Bersepakatnya kedua belah pihak atas harga dan barang. Dan pertukaran benda tanpa ekspresi verbal dari ijab dan qabulnya. Jadi tidak ada ekspresi verbal, tapi dari tindakan saja. Ulama berbeda dengan pandangan ini. Pertama adalah dalam Al-Hanafi, Maliki, Hanbali menyatakan apa? Jual beli mu'athah diperbolehkan selama hal tersebut merupakan atau menjadi uruf kebiasaan. Yang diinterpretasikan bahwa kedua belah pihak setuju akan jual beli tanpa ekspresi tersebut. Tanpa namanya ekspresi verbal tersebut. Maka logikanya dari mana? Logika penerimaan bentuk jual beli ini adalah apa? Inti transaksi itu adalah kerelaan. Yang kerelaan ini dapat diraih dengan cara macam bentuk. Tidak cuma verbal, tapi dengan bentuk umum yang dianggap umum di setiap pasarnya. Sedangkan mazhab Syafi'i sebaliknya mensyaratkan jual beli verbal secara eksplisit, jelas, maupun tersembunyi, implisit. Dasarnya apa? Yaitu innamal bai'u an taradin, sesungguhnya jual beli itu adalah kerelaan.
Selama kerelaan adalah hal yang tersembunyi dan tidak dapat tampak, tidak ditampakkan, maka perlu diungkapkan dalam bentuk ungkapan. Akan tetapi beberapa ulama Syafi'iyah nanti seperti Imam An-Nawawi, Al-Baghawi, Al-Mutawalli menyetujui bentuk nonverbal ini karena penerimaan tidak selalu dalam bentuk verbal. Maka Imam Nawawi memberikan penengahan di sini, yaitu apa? Menyepakati nonverbal ijab qabul dengan tindakan pada barang-barang yang kurang berharga. Kalau barangnya tidak perlu berharga, boleh dengan namanya ta'ati. Tapi kalau dia barangnya mahal, berharga, maka dia perlu dengan verbal. Kenapa? Karena perlu diungkapkan dalam bentuk satu ekspresi yang jelas sekali. Catatan di sini, semua ulama setuju pada akad nikah tidak bisa dilakukan dengan ta'ati. Tahu-tahu anak orang diambil, tidak bisa. Dengan diam-diam, tidak bisa. Maka ijab qabul verbal diperlukan mengingat akad nikah ini adalah apa? Yaitu ikatan yang agung. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan mereka istri-istri kalian telah mengambil mitsaqan ghalidha, yaitu pengikatan yang sangat kuat sekali yang akan mengikatkan antara dua insan. Nah, sifat ijab qabul bagaimana? Maka kasus pada khiyar majelis, tidak satupun baik ijab qabul itu mengikat sampai keduanya diekspresikan. Nah, maka dari itu tiap pihak dalam kontrak memiliki hak untuk mencabut atau menerimanya. Ketika ijab qabul telah selesai diungkapkan, maka salah satu pihak atau apakah salah satu pihak atau keduanya dari kedua pihak itu masih punya khiyar majelis, dalam majelis akad memiliki hak untuk kembali, maka ulama beda dalam pandangannya. Pertama dalam mazhab Hanafi, Maliki, dan 7 ulama Madinah menyatakan apa? Kontrak telah mengikat, binding luzum. Ketika ijab qabul telah terselesaikan. Jual beli adalah akad pertukaran. Ketika telah terjadi yang terselesaikan ijab qabul, maka kontrak telah binding, telah luzum. Tidak boleh ada fasakh, tidak boleh ada rujuk. Mereka tidak membolehkan adanya khiyar rujuk untuk kembali lagi, untuk melakukan fasakh atau tidak setelah terjadi ijab qabul. Sedangkan Syafi'iyah, Hambaliyah, Sufyan ats-Tsauri, Ishaq berpendapat menyatakan apa? Jika jual beli telah selesai dengan kepuasan munculnya ijab qabul, maka dinyatakan boleh, akan tetapi belum mengikat. Jadi boleh sah dia, tapi belum mengikat. Selama keduanya belum terpisah, malam yatafarraqa. Maka keduanya diperbolehkan untuk menarik diri selama masih ada dalam majlis jual beli tersebut. Berpisah secara konvensional diartikan apa? Mereka telah meninggalkan tempat di mana mereka melakukan kontrak. Konvensional ini maksudnya secara tradisional ya, maksudnya seperti itu. Sekarang masuk ke syarat akad baik jual beli. Maka di sini ada 4 syarat: syarat konklusi, eksekusi, validitas, dan pengikatan. Pertama kita masuk syarat konklusi. Syarat konklusi dalam mazhab Hanafi dinyatakan 4. Yaitu pertama ada kedua belah pihak, kontraknya sendiri, tempat akad, dan objeknya. Kita masuk yang pertama, akidin, kedua belah pihak yang berakad di jual beli ini, yaitu pembeli dan penjual dan pembeli. Pada hal kontraktor ini, maka ada beberapa keharusan. Pertama apa? Yaitu berakal dan mumayyiz. Tidak boleh orang gila, anak kecil, tidak berakal. Sedangkan anak kecil berakal menurut Hanafi diperbolehkan. Yaitu 7 tahun ke atas. Dinyatakan mumayyiz. Dan beberapa kondisi dari mazhab Hanafi. Pertama apa? Transaksinya berupa manfaat. Menerima hibah, hadiah, menerima hutang dari orang tuanya, dan sebagainya. Yang kedua, transaksi merugikan seperti cerai, memberi hadiah, memperpanjang kontrak hutang, menjadi penjamin untuk hutang orang lain, maka tidak sah. Kenapa? Karena ini sifatnya sudah ada hal-hal yang merugikan di dalamnya. Yang ketiga, transaksi yang bisa mengakibatkan untung dan kerugian. Maka seperti contoh berdagang, menikah, berinvestasi, dan sebagainya, diperbolehkan dengan izin. Kalau kita misalkan jual beli diperbolehkan atas izin. Atau saat nanti sampai usia legal. Tapi kalau menikah tidak bisa. Berniaga dan besar tidak bisa. Kecuali kalau transaksi yang normal kecil misalkan, maka atas izin orang tuanya. Yang selanjutnya, keduanya keberseragaman, artinya kecocokan. Tidak boleh diwakilkan kecuali oleh bapak, wali yang sah, hakim, utusan dari kedua pihak. Artinya kedua belah pihak saling berseragam. Itu maksudnya. Selanjutnya, kontraknya harus valid. Ketika kita bicara saat konklusi, kontraknya harus valid. Yaitu kecocokan antara ijab dan qabul. Tidak boleh ijab qabulnya beda, jauh. Ini bilangnya saya jual kamu pena, jawabannya saya beli dari kamu buku. Kan tidak, harus cocok. Tempat akad, yaitu satu majelis, satu saat ijab dan qabul itu terjadi. Maka ada tempat akadnya. Terus barang atau komoditas akad terdapat 4 syarat. Pertama apa? Barang yang dijual harus ada saat majelis akadnya berlangsung. Ini yang kontrak umum ya, artinya yang normal. Barang mutakawim dapat dimanfaatkan. Jadi dia tidak melanggar syarat. Barang harus dimiliki penuh oleh penjual. Jadi barangnya milkutang, pemilik secara penuh. Barang dapat dikirimkan ketika akad telah terkonklusi, terselesaikan. Jadi barangnya apa? Takdir taslim.
jadi mampu untuk menyampaikan, mengirimkan. Syarat eksekusi atau nafad yaitu apa? Ada dua. Kepemilikan atau perwakilan. Maka perwakilan ada dua jenis, yaitu perwakilan yang asli. Orang-orang yang secara fundamental memiliki hubungan darah, seperti contoh orang tua, saudara laki-laki, dan lain-lain. Yang kedua dengan cara perwakilan. Boleh dengan wakil atas dasar wakil yang ditunjuk. Wakil yang benar-benar ditunjuk. Yang kedua apa? Tidak ada pihak ketiga yang memiliki hak terhadap barang penjualan tersebut. Jadi artinya apa? Barang ini dimiliki secara penuh dan tidak ada orang lain yang masih punya hak terhadap barang penjualan tersebut. Syarat validitas dinyatakan dia valid. Keabsahannya bagaimana? Ada dua. Di sini ada secara general, ada yang secara spesifik. Maka yang general maksudnya apa? Maka di sini ada 6 syarat ketika kita bicara validitas akan jual beli. Pertama apa? Tidak boleh ada dalam jual beli ini namanya ketidaktahuan, jahalah. Maka tidak boleh ada jahalah dalamnya. Ketidaktahuan pembeli atas jenis barang, tipe, kualitas, kuantitas, ketidaktahuan akan harga, ketidaktahuan akan waktu, ketidaktahuan akan cara mendokumentasikannya dan sebagainya, maka tidak boleh terjadi namanya jahalah. Yang kedua, tidak boleh ada namanya paksaan, kekerasan, paksaan secara total, sebagian terpaksa dan sebagainya, tidak boleh. Terus terkait tentang timing, artinya tidak boleh ada kesalahan terkait dengan timing. Timing itu penyerahan waktu, kapan diserahkan waktunya. Maka penyerahan waktu yang tepat, yang tidak tepat dan salah. Artinya ya harus tepat dan harus tepat dan benar maksudnya. Terus terhindar dari penipuan dan gharar. Tidak ada penipuan di dalamnya, tidak ada hal yang gharar di dalamnya. Terus yang selanjutnya penjualan yang membahayakan atau barang bisa dikirim dengan merusak item yang lain yang melekat. Maka tidak boleh membahayakan. Kondisi yang merusak, ada kondisi-kondisi artinya tidak boleh ada kondisi-kondisi yang merusak ketika taslim, ketika pengiriman dan sebagainya. Syarat validitas kita lanjutkan yang spesifik. Ini spesifik ya kepada akad-akad yang melekat yang lain. Misalkan tanda terima dari barang yang dapat dipindahkan. Kalau barangnya dapat dipindahkan, maka ada tanda terima bukti, baik kwitansi atau yang lain atau kunci dan sebagainya. Terus mengetahui harga asli pokok dari jual beli amanah. Kalau jual beli amanah, maka wajib kedua belah pihak untuk mengetahui harga pokoknya. Pertukaran barang dengan barang atau dan harga pada saat transaksi sebelum berpisah satu dengan yang lain, yaitu akad sorof. Akad sorof yaitu transaksi, kita bicara terkait tentang uang, transaksi uang. Maksudnya money to money, sorof. Maka dia harus pada saat kontrak itu. Jadi tidak boleh mereka berpisah atau tanda kutip ya, harus terjadi on spot basis, langsung ketika tempat majelis itu. Pemenuhan keterangan tanda pada jual beli salam. Jual beli salam, jual beli pesan, maka harus diterangkan pemenuhan karakteristiknya. Bentuknya, kuantitasnya, barangnya, dan sebagainya itu ditentukan. Kapan pengirimannya jelas. Terus yang selanjutnya kompensasi yang sama. Kalau kita bicara amwal ribawiyah. Nanti ada pembahasan di amwal ribawiyah, yaitu harta-harta ribawi, yang disebutkan azab bizab, fiddah bil fiddah. Di situ ada emas, ada perak, ada gandum, ada korma, gandum jenis syair, gandum jenis bur, ada namanya milah, yaitu milah garam. Terus yang selanjutnya tanda terima kwitansi hutang oleh kedua belah pihak. Kalau berhutang, maka di situ ada kwitansi jelas tanda bahwa berhutang. Syarat pengikatan luzum, pendingness, itu apa? Syarat pengikatan terjadi setelah syarat konklusi dan eksekusi terselesaikan. Syarat yang sebelumnya tadi sudah diselesaikan. Kontrak jual beli akan binding, dia akan luzum dengan syarat terlepas dari semua khiyar. Kalau tidak ada khiyar, kayak khiyar majlis, ru'yah, syarat, aib dan sebagainya, maka dinyatakan dia binding, tidak boleh balik lagi untuk nggak jadi, enggak. Artinya ya sudah mengikat, binding. Apabila muncul khiyar di atas, maka jual beli tersebut dinyatakan belum dikatakan binding, belum dinyatakan namanya mengikat satu dengan yang lain. Kita masuk pada kasus sekarang. Bai' al-mu'ajjal atau bai' bisamanil ajil. Maksudnya apa ini? Ini ada bentuk turunan dari jual beli. Bai' al-mu'ajjal yaitu merupakan akad transaksi jual beli dengan melakukan penjualan pada tingkat keuntungan yang telah disepakati dengan pembayaran yang ditunda dengan waktu tertentu. Artinya apa? Pembayarannya ditangguhkan, sedangkan barangnya diterima sekarang. Maka biasanya disebut, kalau perdagangan biasanya disebut dengan yaitu perdagangan sistem hutang atau tempo. Seperti jika ada seorang yang membeli barang karena membutuhkan, kemudian ia menunda bayarannya sampai batas tertentu. Atau bisa disebut biasanya kalau di masyarakat namanya jual beli hutang atau tempo. Para ulama mensyaratkan beberapa hal. Di antaranya satu, harga barang sudah diketahui oleh kedua pihak. Jadi harganya sudah diketahui oleh kedua pihak. Tidak ada tambahan apapun setelah disepakati harganya. Ketika harga sudah klik, tidak boleh ada tambahan-tambahan yang lain. Yang ketiga, waktu pembayaran sudah diketahui oleh kedua pihak. Kapan mau bayarnya? 1 bulan ke depan. Misalkan 2 bulan ke depan, maka akan dibayarkan. Seperti itu. Yang terakhir, dianjurkan untuk menulisnya agar tidak terjadi pertikaian yang mungkin terjadi pada kemudian hari. Artinya dicatat. Itu penting sekali.
Kita masuk selanjutnya bai'at taqsid. Apa itu taqsid? Taqsid, makna taqsid, taqsidun, yaitu apa? Bermakna adalah membagi sesuatu menjadi bagian-bagian potongan-potongan tertentu dan terpisah maksudnya. Maka bai'at taqsidnya apa? Menjual sesuatu dengan pembayaran yang ditangguhkan, diserahkan dengan pembagian-pembagian tertentu pada waktu yang telah ditetapkan dengan jumlah keseluruhannya yang lebih banyak dari harga kontan. Nah ini atau jual beli yang kita sebut dengan namanya cicil, jual beli cicil, jual beli taksid. Jadi pembayarannya dibagi-bagi, dipotong-potong untuk sampai pada nanti harga secara penuh. Perbedaan harga cicilan dengan harga kontan bukan termasuk riba. Ini merupakan keuntungan dalam jual beli barang sebagai kompensasi tertahannya hak penjual dalam jangka waktu tertentu. Dan ini nanti perlu kita garis bawahi, ini tidak termasuk kategori riba, tapi ada ketentuannya. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Itu apa? Ini ketentuannya. Pertama satu, dalam jual beli taksid ini, penjual tidak diperbolehkan membuat kesepakatan tertulis di dalam akad dengan pembeli bahwa ia berhak mendapatkan tambahan harga yang terpisah dari harga barang yang ada. Maka tidak boleh. Di mana harga tambahan ini akan berkaitan erat dengan waktu pembayaran. Baik tambahan harga ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak atau tambahan ini dikaitkan dengan aturan main jual beli tersebut yang mengharuskan adanya tambahan harga. Maka tidak boleh ada tambahan harga sama sekali. Ketika harga sudah dinyatakan klik di awal saat majelis, maka tidak ada tambahan sama sekali. Yang kedua, apabila orang yang berhutang, pembeli terlambat membayar cicilan dari waktu yang telah ditentukan, maka tidak boleh mengharuskannya membayar tambahan dari hutang. Karena telat, kamu harus bayar lebih. Maka tidak boleh. Maka ini ulama-ulama melihat baik disyaratkan atau tidak disyaratkan, maka termasuk kategori riba yang diharamkan. Yang ketiga, penjual tidak berhak menarik kepemilikan barang. Oh, nggak boleh ditarik ulang dari tangan pembeli. Kenapa? Karena sudah menjadi hak milik dari pembeli. Namun, penjual diperbolehkan memberikan syarat kepada pembeli untuk menggadaikan barang kepadanya untuk menjamin haknya dalam melunasi cicilan-cicilan yang tertunda. Ya boleh untuk sebagai gadai kalau nggak bisa mencicilkannya dan sebagainya. Yang keempat, boleh memberi tambahan harga pada barang yang pembayarannya ditunda dari barang yang dibayar secara cash. Makanya tadi dibilang ini bukan kategori riba, tapi saat majelis akad. Perhatikan, saat majelis akad. Tadi artinya masih dalam masa akad tersebut. Demikian pula boleh menyebutkan harga barang jika barang dibayar kontan atau barang dibayar secara angsur dengan waktu yang sudah diketahui. Dan tidak sah jual beli ini kecuali jika kedua belah pihak sudah menerima pilihan dengan memilih kontan atau cicil. Artinya apa? Biar tidak terjadi gharar ambigu, ya harus dipilih. Bapak mau yang kontan atau bapak mau yang cicil? Kalau yang kontan harganya segini Pak, oke. Kalau bapak yang mau cicil harganya segini, maka sudah dijelaskan harganya. Dan jelas tidak boleh berubah. Artinya ketika majelis akad ini sudah klik semuanya, sudah dipastikan. Yang kelima, diharamkan bagi orang yang berutang untuk menunda kewajibannya bayar cicilan. Tidak boleh. Orang yang punya ketentuan, kewajiban untuk mencicil, maka tidak boleh menunda-nunda. Dibilang nyatakan seperti ini. Walaupun demikian, syarat tidak membolehkan si penjual untuk memberikan syarat kepada pembeli agar membayar ganti rugi jika ia terlambat menaikkan kewajibannya dan sebagainya. Yang terakhir adalah ragam jual beli dari bentuk harganya. Nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas detail terkait tentang bai' murabahah itu sendiri. Karena ini menjadi satu tren yang ada di perbankan syariah dan secara kontemporer. Nanti kita akan bahas secara detail pada pertemuan yang akan datang. Maka di sini dari terbentuknya harga jual beli ini dilihat ada 3. Pertama adalah musawamah. Yaitu apa? Dari kata-kata sawama yusawi musawamah artinya tawar-menawar. Menjual barang tanpa memberitahukan modalnya, kemudian melakukan tawar-menawar dengan pembeli. Artinya apa? Si pembeli tidak diberitahu atau bahasanya kadang-kadang dia melihat harganya terlalu tinggi yang memang tidak secara ekspektasinya sesuai dengan barang tersebut, akhirnya ditawar. Maka tawar-menawar ini boleh dalam syariat, boleh tawar berapa. Tapi tawar dengan cara yang terbaik ya, bukan tawar dengan cara menghardik, tawar-menawar dengan cara merendahkan dan sebagainya. Alah cuma barang kayak gini saja. Enggak boleh seperti itu. Apa? Itu sudah mengurangi keberkahan. Jadi jangan bilang, udah layu kayak gitu. Nggak usah. Atau kalau dengan bahasa lain, kita sudah di deal angka pertama, atau kita bilang, lempengin saja deh. Padahal kita udah bilang misalkan harga mangga 1 kilonya anggapnya misalkan 8.000, 8 kali 3 misalkan 24. Lempengin aja deh dari 222. Enggak boleh seperti itu. Terus yang kedua amanah, saling percaya, itu jual beli atas dasar amanah, menjual barang dan memberitahukan modalnya kepada pembeli. Maka di sini ada murabahah, yaitu harga jual berupa modal plus keuntungan. Dikasih tahu ini harga yang saya dapatkan, saya dapat kosnya segini, terus keuntungannya saya ambil segini. Boleh. Tauliyah itu apa? Harga jual sama dengan modalnya. Artinya
sama tauliyah. Jadi semua barang yang dia beli itu sama. Ini biasanya orang-orang distributor yang melakukan ini. Artinya dia dapat barang banyak, yang diambil adalah sirkulasi banyaknya barang keluar masuk. Maka di sini harga yang dijual sama. Jadi harga yang dia dapat yang dijualkan sama. Terus yang ketiga ada namanya isyrok. Isyrok itu apa? Yaitu seperti tauliyah tapi sebagian saja. Sebagian dia ambil tanda kutip tanpa keuntungan, sebagian ada yang diambil keuntungan, tapi tidak semuanya. Artinya sebagian-bagian saja. Terus yang terakhir wad'iyah. Wad'iyah itu apa? Jual beli rugi. Artinya apa? Dia menjual dengan harga di bawah. Ya, artinya kayak diskon, kayak menjual di bawah harga yang biasa dia dapat, harga 100.000, dia dapatkannya barang itu atau dijual di harga 90.000 dan sebagainya, itu diperbolehkan. Yang terakhir adalah jual beli muzayadah, lelang, dan jual beli munaqasah, yaitu tender. Saya kira cukup, rekan-rekan sekalian. Nanti kita akan bahas secara detail di kelas. Insya Allah, semoga Allah SWT mudahkan dan kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga berkah semuanya. Aku qouli hada. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.